Pernah satu kandang mati semua pernah. Oh gitu? Pernah, kena virus MB namanya. Iya, itu kadang di Sahabat Tani itu di masyarakat juga seperti banyak itu. masyarakat. Nah kalau saya pencegahannya yang pertama kandang kalau bisa kering. Terus Kandangnya kemudian kering. Setiap setengah bulan sekali kita semprot desinfektan kandangnya. Endoknya juga divaksin 6 bulan sekali suntik. 6 bulan sekali pasti disuntik vaksin. Iya, vaksin. Kemudian sama herbal. Kalau ini kan 6 bulan sudah basur mas, sudah ngos. Kalau yang lokal kan sampai 10 bulan. Oh gitu, bedanya Beda, gitu? lebih cepat. Kalau jumbo lebih cepat. Ya yang jelas minimal 4 kilo ke atas lah. Bobotnya bisa sampai 4 kilo 4 kilo lebih, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Bahkan saya pernah ikut kontes di Kendal. Hah? Itu ada yang bobotnya sampai 8,25. Menang kontes. Kalau yang hias ya mungkin bisa sampai 4 juta. 4 juta? Iya. 4 juta kambing apa sapi itu loh mas? Saya jual biasanya minimal itu sebulan bisa 100 ekor. Sebulan 100 ekor harga 30. Iya 3 juta kan. 3 untuk pakan juta. sekitar 800-900. Untuk pakan, Iya. untuk biaya lah ya. Iya untuk pakan. Hitung aja 1 juta lah ya. 1 juta. Masih punya sisa 2 juta. Ya kurang lebih seperti itu. 2 juta Kalau gaji dari jualan meri, entok anakan Sahabat Tani. Hanya makanin pagi dan sore saja. Iya, sama perawatan kan. Sama perawatan kan nggak tidur di sana dan Iya, kan enggak, paling cuma vaksin Iya, vaksin 6 ganti bulan air, sekali, kemudian nyemprot desinfektan. ganti air tiap hari, ganti minum gitu lah ya. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, sore hari ini saya ada di rumah Pak Sekdes Desa Tepakyang. Ini bisa kenalan sendiri Pak Sekdes kepada sahabat tani sekalian, monggo disapa Pak Ya, Sekdes. sahabat tani, perkenalkan saya Salukman, umur 30 tahun. Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Pak Salukman ya. Ini Sekdes beneran jeneng kan? Insya Allah Sekretaris beneran. desa ya. Sekretaris desa ini Pak Sekdesnya ternyata beliau punya hobi yang unik tapi lumayan menghasilkan. Nanti kita kulik apakah itu. Ini bahkan sampai ada deretan piala, ada piagam. Ini adalah hasil dari hobinya beliau, tapi bukan sekedar hobi. Ini cuan ya, menghasilkan uang nih. Apa ini Pak Sekdes aktivitasnya selain jadi sekretaris desa, jadi apa ini nih? Kok sedulur entok Kebumen maksudnya apa ini Pak Sekdes? Ya, jadi memang sejak tahun 2018 saya sudah mulai ternak entok, tapi waktu itu endoknya endok biasa, masih lokal lah kan. Setelah kesana akhirnya banyak kenalan, banyak kita cari-cari di media sosial dengan pakan yang sama. Kenapa kita nggak beralih ke endok yang lebih mahal harganya? Ada endok jumbo, kemudian endok mile, hias lah dan sebagainya. Terkait dengan sedulur entok Kebumen, bahwa saya juga tergabung ke dalam komunitas entok Kebumen. Jadi satu kabupaten Kebumen yang hobinya itu memelihara entok, kita jadikan satu di komunitas. Ada komunitasnya? Ada. Dalam wadah sedulur entok Kebumen. Iya. Nah ini peternak entok yang belum tahu, ternyata panjenengan itu yang punya hobi ternak entok. Ada wadahnya ya? Ada. Namanya Sedulur Entok Kebumen. Iya. Kebetulan jadi pengurus juga katanya ini Pak Salukman Iya, ya? saya sebagai sekretaris sebagai sekretaris desa dan sekretaris Sedulur Entok Kebumen. Iya. Ini Sedulur Entok Kebumen sekalian nih. Sini saya penasaran Pak Salukman ini. Entok, padahal cuman biasa saja orang melihara entok gitu, kok bisa jenengan bisa sampai ada komunitasnya, kemudian ada kejuaraannya. Sampai ini ada koran di bawah meja ini, sahabat tani. Ini beberapa kali ternyata diliput oleh media nih Pak Salukman nih. Oke. Nggak cuma 1-2 kali nih katanya. Kemarin Rati TV juga kesini ya, Sudah, Pak ya. Salukman ya. Ada dari Jawa Pos. Ini Radar Jogja itu ngeliput bahwa keberhasilan Pak Salukman dalam memelihara entok. Ini udah pernah juara 1 ya. Juara 1 di Kebumen. Entoknya. Nah ini entok. Ini kalau orang yang tahu entok ngapain digini-giniin Mas Salukman? Ya kalau sekarang kan sudah banyak sekali yang namanya entok itu dilombakan atau dikonteskan. Oh sudah banyak gitu ya? Banyak sekali. Bahkan nanti setelah Lebaran juga ada, di Banten juga ada. Jadi
tergantung dari panitianya kita mau melombakan endok apa saja. Itu kan ada beberapa macam endok kan. Ada kelas ekstrim. Kalau kelas ekstrim itu murni bobot. Jadi nggak ada bulu, berarti nggak harus panjang. Bentuknya seperti apa, intinya ditimbang berat gitu. Iya, kalau ekstrim murni bobot. Murni bobotnya. Iya, kalau kelas hias itu kan ada kerapian bulu, kemudian kesehatan, tinggi, terus apa namanya, paruhnya, cekernya semua dinilai. Kalau hias. Hias. Kalau jumbo pun juga ada yang dinilai nggak hanya bobot, beda dengan ekstrim. Kalau yang hanya jumbo itu kan diukur panjang dari cucuk sampai ke akar, sampai ke kaki ditarik panjang, berapa? Terus lingkar dada diukur, kemudian sama bobot. Tinggal nanti persentase. Iya. Oh berarti kalau ada kontes-kontes entok itu ada kontes ekstrim asal bobotnya gede, nggak melihat bulu, nggak melihat panjang. Iya. Kemudian ada kontes hias. Iya. Hias itu keindahan fisiknya ya. Iya. Mentalnya nggak mungkin ya, mentalnya entok keindahan fisiknya. Kalau entok nggak sehat nggak boleh dibawa lomba. Oh, takutnya yang nular sehat. sih, nular ke yang lain. Kemudian ada kontes jumbo. Jumbo itu bukan hanya beratnya, tapi lingkar dada, panjang. Iya, terus bulu badan, juga itu masuk. Bulu kerapian bulu juga menjadi penilaian. Kalau nah, jumbo ini kan jenengan yang juara 1 ini tadi saya baca ini yang kelas apa Mas? Kelas bobot. Kelas bobot. Kelas bobot. Berarti murni di bobot. Lingkar dada kemudian. Enggak, yang murni, ekstrim. Oh, yang ekstrim, yang ekstrim. Itu yang di kandang tadi ya. Nanti bisa ditayangkan di kandang entoknya. Walaupun ini tadi lagi bulunya lagi agak. Iya, itu kalau di kelas jumbo kurang bagus karena bulunya sedang tidak bagus. Paling makanya kemarin masuk ekstrim. Kalau dulu pas lomba masih bagus. Oh, pas lomba masih bagus. Ada lombanya ternyata sahabat tani. Jadi yang melihara entok dulu. Jenengan itu pertama melihara entok kan mungkin orang kalau melihara entok ya asal melihara besok untuk lebaran untuk apa gitu ya. Iya, yang penting iya. Tapi kita nggak hanya itu Mas, nggak hanya. Pokoknya kalau ternak ya harus dirawat beneran lah. Dari segi kandang, paling nggak kandang kering, kemudian untuk mandinya ada, untuk minumnya terpisah dengan untuk mandi. Oh iya, ini sekalian kita minta kasih tahu teknik ngerawat entok lah. Jadi biar sahabat tani dapat ilmunya Mas, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita kupas dari awal itu syarat kandang yang ideal seperti apa, kemudian harus ada apa aja itu. Dulu pertama jenengan melihara entok itu belajarnya sama siapa Mas? Kalau dulu saya hanya ternak aja, pokoknya kasih pakan, terus udah kasih pakan udah nggak pernah ada treatment atau perawatan nggak pernah. Pernah satu kandang mati semua pernah. Oh gitu? Pernah, kena virus MB namanya. Iya, itu kadang di sahabat tani itu di masyarakat juga seperti itu. Masyarakat banyak yang seperti itu, takut ternak entok, takutnya seperti itu. Iya, benar. Bahkan sekarang pun banyak yang terkena virus MB sehingga mati semua. Yang kadang tiba-tiba mati semua sekandang habis gitu. Bahkan sorenya sehat, paginya mati. Nah, itu virus itu? Virus. Nah, kalau saya pencegahannya yang pertama kandang kalau bisa kering. Terus kandangnya kemudian kering. Setiap setengah bulan sekali kita semprot desinfektan kandangnya. Desinfektannya apa? Bisa baik clean atau Fixal atau yang lainnya lah. Baik itu yang desinfektan untuk biasa COVID kemarin. Iya, buat matiin kuman lah ya. Iya, terus endoknya juga divaksin 6 bulan sekali suntik. 6 bulan sekali pasti disuntik vaksin. Iya, vaksin. Kemudian sama herbal tadi itu loh. Herbal yang jamuan itu untuk dicampurkan di minuman. Di minuman sama di makanannya. Itu tiap ngasih minum pasti ada itunya. Ada sedikit. Ada ditetesin itu herbalnya. Kemudian kandang harus kering. Kemudian harus disemprot rutin 6 bulan sekali di desinfektan. Kalau semprotnya setengah bulan. Oh, setengah bulan sekali. Kalau yang 6 bulan vaksin. Oh, yang 6 bulan sekali vaksin sahabat tani. Vaksinnya pakai apa itu? Ada. Kalau saya pakai jasa teman. Jasa teman. Namanya kurang paham lah. Teman saya kan ada orang Banyumas. Itu kan biasa memvaksin per ekor biasanya 2.000. Kalau saya pakai jasa itu. Oh, pakai rekan inilah, rekan di satu komunitas ini lah, komunitas endok ya. Ada yang emang sering vaksin itu. Khusus spesialis vaksin. Biasa diundang-undang ke tempat-tempat lain. Oh gitu. Kalau saya kayak itu. Yang lainnya mungkin ada beberapa yang nyuntik sendiri, tapi kalau saya biasa ke beliau biar sama-sama inilah. Okay. Itu berarti memang trik-trik pemeliharaan biar selama ini dengan divaksin itu nggak pernah alhamdulillah selama ini enggak, alhamdulillah aman Mas. Alhamdulillah. Selama saya praktekkan seperti itu, saya dapat ilmu itu juga dari sedulur dari komunitas itu ya. Selama saya praktek itu belum pernah
yang namanya mati keseluruhan belum pernah. Mati satu pun jarang sekali. Berarti walaupun biasanya kan nular mas, tetangganya itu kadang musim Iya, mati gitu. iya, kalau punya saya Pernah ada enggak. nggak tetangganya jenengan musim Sering, mati? sering, iya. Sering Tapi mati, nggak saya sampai aman, ke sini? alhamdulillah aman. Kandang jenengan tetap aman, Aman, gitu iya. ya? Ya karena itu perawatan lah. Perawatan. Oke. Kuncinya itu tadi sahabat tani, 1 kandang kering, 2 vaksin 6 bulan sekali, penyemprotan desinfektan 2 minggu sekali. Itu ya? Ya sama herbal. Sama herbal, jamu. Kemudian pakannya bergizi. Pakannya bergizi. Pakannya biasanya pakai apa mas? Kalau saya pakai kebi, ngerti kebi nggak? Kebi itu kayak katul tapi katulnya beras loh. Katul Beras kan ada yang dinaikkan lagi jadi putih itu kan. Nah itu sari-sarinya beras pakai itu. Kayak menir. Bukan menir sih, justru malah katulnya itu lembut banget ya, tepung. Oh kayak tepung. Terus sama jagung giling sama kaking. Kalau saya itu sih. Saya sudah pernah sering yang pakai jenggondok lah, pakai kangkung lah. Saya punya mesin untuk ngerajang jenggondok, saya punya semua itu. Tapi selama saya pakai makanan yang menurut saya itu kurang bergizi, justru malah makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Nggak gemuk-gemuk. Lama gemuk. Mending pakai itu tadi. Kalau yang bergizi lebih mahal sedikit tapi awet. Cepet gemuknya. Cepet gemuk, apa namanya ya? Nggak cepet lapar lah. Oh nggak cepet lapar. Hitung-hitungannya biaya juga masuk. Jauh lebih bagus yang ini malah, justru jauh sekali. Kalau itu kan pagi pakan, siang pakan, sore pakan. Kalau ini kan hanya pagi dan sore ataupun Pagi, kadang sore malam. cukup. Karena nggak terlalu. Itu tadi saya lihat di jamu nih pakai godong daun pepaya juga. Itu Ya, itu rutin. hanya untuk remisan. Remisan untuk ya. cemilan lah ya. Iya, pakai daun. Cemilannya entok pakai daun pepaya daun lebih pepaya. sehat. Oke. Ya, Dan entoknya berapa itu, Mas? Sekarang meliharanya, tahu nggak jumlahnya? ya mungkin kalau sama yang kecil ratusan sih. Oh ratusan, Iya, tapi nggak tahu ratusan. pasti. Nggak tahu. Karena hilang berarti nggak tahu jenengan. Ada yang hilang gitu. Selama ini sih aman. Selama ini Selama ini aman. bisa diambil itu kan nggak tahu. Selama ini aman. Ya ratusan. Iya. Ini berarti entoknya ini bukan hanya untuk tujuan kontes gitu saja atau tujuan jual daging gitu Mas Nenan, Mas? Ya, Melihara entok ini yang sekarang gitu. kalau dijual sebagai hias itu pun lebih mahal, dijual sebagai jumbo pun lebih mahal. Kalau misalnya sampai belum laku bisa kita jual sebagai pedaging. Oh gitu. Itu kan sudah dijual sebagai pedaging pun itu sudah Pasti wis laku. nutup lah wis. Nutup, ya. Namanya pedaging kan jelas untuk konsumtif kan laku. Tapi tetap meliharanya, indukan-indukannya tetap milih yang kelasnya kelas memang dijual untuk Iya. dengan yang harga bagus. di atas Iya. entok biasa gitu ya. Iya, betul. Berarti bukan melihara entok biasa yang harganya normal gitu Lebih murah, ya. iya. Kalau ini kan 6 bulan sudah basur Mas, sudah ngos. Kalau yang lokal kan sampai 10 bulan. Oh gitu, bedanya Beda, gitu. lebih cepat. Kalau jumbo lebih cepat. Itu jumbo emang varietas jenis entok tersendiri ya, bukan Iya, tersendiri. entok yang biasanya di kampung-kampung itu bukan. Bukan, kalau ini tersendiri. Jadi bobotnya ya yang jelas minimal 4 kilo ke atas lah. Bobotnya bisa sampai 4 kilo. 4 kilo lebih, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Bahkan saya pernah ikut kontes di Kendal. Hah? Itu ada yang bobotnya sampai 8,25. Entok itu Entok, enggak gemuk itu jumbo. Orang 8,25 itu naik sekali motong berarti sak wajan mulai ya Mas? ya kayak cempe lah. Kayak cempek, kayak kambing kecil. Iya. Padahal entok 8,25. Kalau jenengan yang kemarin menang kontes itu yang Kalau putih itu berapa? punya saya 5,6. 5,6. Iya. Itu kontes-kontes kayak gitu itu rutin di tiap kota biasanya Iya, ada gitu rutin. ya. Kita pun ada rencana. Nah itu kalau memang menang kontes itu kayak gitu biasanya harganya otomatis naik dong. Harganya naik ya. Karena Sampai berapa itu rata-rata kalau indukan menang kontes itu? kalau yang hias ya mungkin bisa sampai 4 juta, 5 4 juta? Iya. 4 juta kambing apa sapi itu loh Mas? Ya entok gitu. Entok? Karena kan menang kontes. Harganya jauh lebih Ada tinggi. yang tembus sampai 4 juta Mas? Ada. Satu ekor entok? Iya. Banyak Mas kalau yang kategori. Banyak. Anakannya pun akhirnya lebih mahal. Jadi turunannya itu Turunannya lebih mahal. bisa dijual lebih mahal. Iya. Satu anak ekor. entok itu meri ya? Meri, satu ya, meri minti itu lah, atau berapa? meri ya. Kalau hias ya bisa sampai 50 atau 60 ribu per ekor. Kalau jumbo biasanya Padahal ya kalau entok biasa itu dapat dewasa loh Mas, 50 Iya. ribu Mas. Itu anakan udah 50 ribu. 50 ribu kurang lebih. 50 ribu, 60 ribu tergantung lah. Oh gitu.
Termasuk kalau jenengan itu merine jenengan itu biasa kalau sering ada yang ngambil nggak? Sering. Iya sering, malah justru kadang lagi itu sudah di booking. Oh gitu. Sudah ada yang pesan. Laku berapa itu merine jenengan? Kalau yang jumbo 30.000. 30.000 per ekor. Iya. Baru netas. Ya 2 hari, ya baru netas 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari netas 30.000 sahabat. Per ekor. Oke, lumayan menjanjikan berarti ya. Iya, itu sudah 5 tahun saya. 5 tahun berkecimpung di entok yang ini. Walaupun dulu pertama biasa kampung, akhirnya saya mulai beralih ke tahun 2020. 2020. Mulai beralih ke selain lokal. Sekarang udah nggak ada yang lokal biasa semua. Lokal saya buang semua, ganti ke yang lebih cepat. Lebih cepat besar, kemudian penjualannya. Itu kalaupun dihitung-hitung dijual daging, dijual untuk sembelihan itu tetap nutup nggak mas? Nutup. Maksudnya kan lebih cepat gedenya. Iya, lebih cepat gedenya, juga pakannya kalau pakan yang bergizi itu justru malah makannya sedikit mas. Sedikit. Beda kalau dengan makan yang contoh ya rajangan ejeng godong dan sebagainya, itu malah makannya banyak banget. Artinya kalau bibit entok jenengan itu entok yang untuk kontes itu, kalaupun ada sahabat tani ingin bibit kemudian untuk dipelihara untuk dijual pedaging untuk ya, bisa sekali, bisa itu banget. Bisa untuk usaha bisa itu ya. Iya. Bisa nggak hanya untuk kalau dikonteskan kan harus punya komunitas, harus apa gitu loh. Bisa banget itu mas. Justru malah lebih cepat itu. Di komunitas ada pembahasan untuk kan yang namanya warung-warung atau restoran yang minta betul. stok terus Rica-rica apa itu kan stok terus tuh. Seminggu 50 ekor itu banyak sekali yang masuk ke kita ke komunitas ya. Berarti makanya, Pak dengan adanya komunitas sedulur entok Kebumen iya, ini semakin buka penjualan pasar semakin ya? ini penjualan semakin enak cepat. Orang pada pesan lewat situ. Iya, soalnya kan kadang misal si A saya butuh bobot 2 kiloan misalnya kan, kadang nggak ada, berarti kan si A mesti nyari ke yang lain, ada enggak yang punya ini, oh aku punya, akhirnya kan jadi ngambil ke yang lain. Asal malu mau melihara aja ikut komunitas, nanti gampang saling pasarnya, simbiosis mutualisme lah. Oke. Kalau kadang yang nyari apa, saya nggak punya, saya cari ke teman. Oh ini teman saya punya. Jadi nggak mungkin orang melihara entok terus nanti nggak laku lah ya. Nggak, sampai gitu ya. Karena itu kan pedaging juga masuk kan. Itu entoknya jenisnya kayak kalau unggas yang lain kayak ayam itu kan mas ya, ada ayam kampung, ada ayam chopper, ada ayam pedaging, petelur. Kalau entok itu masuknya kriteria apa itu mas? Entoknya jenengan itu pedaging gitu atau apa? Kalau untuk saya kan ya macam-macam itu, ada jumbo. Oh jumbo sama semu, kemudian metalik, kemudian apa namanya satu itu milenial. Milenial yang kayak batik itu ya? Milenial itu yang hitam putih. Yang hitam putih. Yang batik yang coklat tadi itu batik ada, kemudian bondol kaji yang apa namanya, kepalanya putih, badannya hitam atau silver itu ya. bondol. Berarti banyak jenisnya ya mas ya? Kalau jali saya belum punya, ada jali juga banyak sekali. Apa aja tadi jenisnya mas? Jumbo. Satu jumbo yang besar, kalau yang putih besar, yang buat kontes itu. Polos, ya. Kemudian nomor 2 yang milenial agak itu belirik putih hitam, silver gitu ya. Iya. Kemudian batik yang coklat tadi. Coklat kayak nanti batik. Kan kalau besar itu apa? Muncul batik ya, motifnya ya. Kemudian ada bondol kaji. Satu lagi ada metalik. Kalau metalik kebalikannya mile. Kalau mile kan warna dasarnya putih. Kalau metalik warna dasarnya hitam, yang sedikit putihnya. Oh, yang sedikit. Jadi kebalikannya mile. Kalau mile kan banyak putihnya, kalau metalik banyak hitamnya. Itu. Kemudian ternyata ada ya. Iya banyak sekali lah apa namanya jenis-jenis entok. Dan itu tiap kelas itu biasanya dilombakan berdasarkan motif, kriteria itu ya mas? Iya, berdasarkan kriteria. Walaupun terlepas dari untuk lomba, untuk kontes, untuk hias, itu pun bisa untuk dikonsumsi ya. Sama-sama entok ya, bisa untuk dijual pedaging. Iya. Ini enaknya bisnis entok sahabat tani yang punya lahan nggak terpakai dan punya bisa merawat, bisa ya untuk. Ini kan cuman tadi lahannya hanya di belakang rumah berapa kali berapa meter asal dipagar gitu ya mas ya. Iya. Terkadang kan orang berpikirnya kan makan entok boros gitu kan. Tapi kalau kita gali dalam, kemudian kita hitung secara matematis yang jelas, kalau menurut saya yang penting pakannya bergizi. Itu nomor 1. Jadi semakin pakan bergizi, semakin makannya sedikit, semakin awet.
Kayak Entoknya ular cepet- itu loh. Kalau ular kalau makan kan Kalau ular. lama itu loh. Kalau endok juga sama, kalau bergizi bisa sampai sore baru kasih pakan. Oh gitu, bisa cekenyangnya lama itu, bisa lebih ekonomis ternyata. Oke, sahabat tani, ini sebagai wawasan kita semua ternyata pemelihara entok itu bukan main-main. Bahkan bisa diceritakan tadi bisa 1 ekor sampai laku 4 juta loh sahabat tani. Bobotnya juga bisa sampai ada 8 kilo per ekor entok. Semua bisnis, semua usaha, budidaya apapun termasuk entok ketika kita tekuni ternyata memang ada Iya. penghasilannya lah Mas ya. Iya, yang penting kita Selain tekuni. dari penghasilan sekdes ya. Gede mana Mas sekdes sama minggu entok. Gede entoknya ya Mas. Ya sama lah. Iya sama ya, sama penghasilannya dari sekretaris desa sama pelihara entok ternyata kurang lebihnya sama penghasilannya. Mas Salukman mungkin nggak bisa mengungkapkan berapa per bulanannya. Apa bisa Mas per bulannya kira-kira pemasukan dari usaha entok berapa Mas? Rata-rata Mas? Kalau per bulan sih saya Buat motivasi sahabat tani. ngitungnya dari ini ya. Kalau saya kan jualnya kan dari Minti atau Meri. Iya dari Meri. Kalau Meri saya jual biasanya minimal itu sebulan bisa 100 ekor. Sebulan 100 ekor harga 30 Iya 3 juta kan. 3 Untuk pakan juta. sekitar 800-900. untuk pakan, Iya. untuk biaya lah ya. Iya untuk pakan. Hitung aja 1 juta lah ya. 1 juta. Masih punya sisa 2 juta. Ya kurang lebih seperti itu. 2 juta Kalau gaji dari jualan Meri entok anakan sahabat tani. Hanya makanin pagi dan sore saja. Iya, sama perawatan kan. Sama perawatan kan nggak tidur di sana jangan Iya, kan? enggak, kan. Paling cuma vaksin Iya, vaksin 6 ganti bulan air, sekali. kemudian nyemprot desinfektan. Desinfektan, ganti air tiap hari, ganti minum gitu lah ya. Kalau minum kalau habis saja. Oh, kalau habis kan aja. pakai itu kan pakai tempat. Kalau yang Ada ganti air tempat yang mandi. tempat mandi itu ya, yang di Iya, bak itu ya. Yang bak itu Tempat mandinya setiap hari diganti. tiap biar hari nggak bau. diganti. Oke sahabat tani, ini semoga bisa bermanfaat untuk sahabat tani sekalian. Sebagai wawasan baru ternyata bisnis entok atau itik itu nggak main-main. Ini ada pesan untuk sahabat tani sekalian nggak sebelum closing Mas? Kalau pesan saya, rekan-rekan teman-teman yang ingin ternak entok jangan ragu, manfaatkan pekarangan, silahkan beli bibit entok yang kualitasnya, penjualannya, harganya lebih tinggi, kemudian perawatan dan pemberian makan yang bergizi untuk ditanamkan di rekan-rekan agar tidak hanya ternak entok itu pakannya boros, itu enggak. Kalau kita manajemennya bagus, pasti hasilnya pun bagus. Oke, terima kasih Mas Salukman ya. Siap. Ini luar biasa pengetahuan bagi saya juga. Saya baru tahu ternyata entok ada yang 4 juta Mas Salukman. Oke sahabat tani, kita counseling petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama, terima kasih.